Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu kurva fungsi trigonometri. Jadi soalnya seperti ini. Berdasarkan soal kita dapat fungsi y nya sama dengan 2 sin x tambah cos x. Jadi untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum dari suatu kurva fungsi, entah trigonometri ataupun fungsi aljabar, dari syaratnya untuk menentukan nilai maksimumnya itu y aksen itu sama dengan 0. Y aksen atau dy per dx nya harus sama dengan 0. Berarti kita dapat di sini berarti turunan dari y aksennya di sini sama dengan turunan dari 2 sin x berarti 2 cos x, lalu ditambah turunan dari cos x berarti min sin x berarti kurang sin x. Jadi ini turunannya dari fungsi y. Jadi syaratnya untuk menentukan nilai maksimum atau minimum itu y aksennya itu sama dengan 0. Berarti kita peroleh sini y aksennya 0, berarti 0 sama dengan 2 cos x kurang sin x. Oke. Berarti bentuknya bisa kita rubah. Min sin x kita pindah di ulas kiri, jadinya sin x sama dengan 2 cos x. Ini sin x per 1. Jadi cos x nya bisa saya pindahkan ke bawah, jadinya sin x per cos x itu sama dengan 2. Jadi cos x kali 2 hasilnya 2 cos x. Sin x per cos x itu sama dengan tangen x sama dengan 2. Oke teman-teman, jadi sebenarnya di sini kita mau cari nilai x yang membuat pembuat nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi untuk kalau soal seperti ini, untuk menentukan nilai x nya kita harus tahu bahwa tangen x nya dia bernilai positif. Jadi sini positif 2 itu di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi di kuadran 1 itu sin nya bernilai positif, cos nya bernilai positif, lalu di kuadran 3 itu sin x dan cos x nya itu bernilai negatif. Cos sin x nya negatif, cos nya negatif, itu nanti mendapatkan nilai tangennya positif. Jadi untuk mencarikan nilai sin x dan cos x nya supaya bisa kita masukkan ke fungsi awalnya, jadi kita bisa gunakan konsep Pythagora di identitas trigonometri ya teman-teman. Tangen x 92, berarti ini bisa kita rubah jadi 2 per 1. Tangen itu kita tahu itu sama dengan sisi depan per sisi samping, berarti kita dapat sisi sampingnya 2, lalu sisi depannya 2, dan sisi sampingnya itu sama dengan 1. Jadi untuk mendapatkan nilai sin x dan cos x kita harus mencari sisi miringnya. Jadi kalau digambarkan di sini, di x nya di sini misalkan tangen x nya 2 per 1, sisi depannya 2, sisi sampingnya 1. Jadi untuk mencari sisi miringnya, kita misalkan ini segitiga ABC, berarti sisi miringnya BC, berarti sisi miring itu kita gunakan konsep Pythagoras, itu kita peroleh dari akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, berarti AB kuadrat 1 kuadrat ditambah AC kuadrat itu sama dengan 2, berarti 2 kuadrat, berarti sama dengan akar dari 1 ditambah 4 itu sama dengan akar 5. Oke. Berarti kita peroleh di sini sisi miringnya akar 5. Jadi
untuk tangen X sama dengan 2 pada kuadran 1. Di sini kita dapat sin X nya ini sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya 2, berarti 2 per akar 5. Lalu cos X nya sisi sampingnya 1 per sisi miringnya akar 5. Oke, lalu untuk nilai tangen X sama dengan 2 pada kuadran ketiga, jadi nilainya negatif-negatif, berarti sin X nya tinggal ditambahkan tanda negatif, berarti negatif 2 per akar 5. Lalu cos X nya juga begitu, sama dengan min 1 per akar 5. Lalu berikutnya kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Caranya kita substitusikan nilai sin X dan cos X pertama untuk kuadran tangen X di kuadran 1 ke fungsi Y nya. Jadi untuk tangen X sama dengan 2 di kuadran 1, kita cari nilainya, berarti sini Y nya sama dengan 2 sin X tambah cos X. Oke. Berarti untuk di kuadran 1 kita pakai sin X nya 2 akar 5, berarti 2 kali 2 per akar 5 ditambah cos X nya 1 per akar 5, sehingga kita dapat di sini 4 per akar 5 tambah 1 per akar 5. Kita dapat di sini 5 per akar 5. Atau kalau dirasionalkan berarti kali akar 5 per akar 5, ini kita dapat 9 5 akar 5 per 5 atau sama dengan akar 5. Oke, lalu berikutnya kita cari nilai Y di kuadran 3 nya. Fungsinya tetap sama, 2 sin X tambah cos X. Hanya bedanya di sini sekarang sin X nya kita pakai ini negatif 2 per akar 5, lalu tambah cos X nya min 1 per akar 5. Berarti kita dapat di sini 2 kali min 2 akar 5 berarti min 4 per akar 5. Ini kurang 1 per akar 5, berarti dapat min 5 per akar 5. Atau kalau dirasionalkan seperti ini, nanti kita dapat ini min akar 5. Oke teman-teman, untuk nilai maksimum dan nilai minimum untuk penentuannya tinggal kita lihat nilai dari masing-masingnya. Untuk tangen X di kuadran 1 dan tangen X di kuadran 3, jadi kita lihat mana yang paling besar, maka itu jadi nilai maksimum, dan nilai yang paling kecil itu jadi nilai minimum. Jadi akar 5 dan min akar 5, akar 5 lebih besar, berarti kita dapat di sini nilai maksimumnya akar 5, lalu nilai minimumnya min akar 5. Jadi nilai maksimum itu diperoleh ketika nilai X nya itu berada pada kuadran 1, dan nilai Y nya akan mendapatkan nilai minimum ketika nilai X nya itu berada pada kuadran 3. Oke, jadi teman-teman seperti itu kira-kira penjelasannya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal.